Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Junita Putri Rajana Harahap, MSI, selaku dosen pengampu, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Asma Dalila Habibah, Rian Alif Alfian, dan Sunisya Putra akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul perubahan strategi dan organisasi. Langsung saja teman-teman bisa melihat PPT yang sudah kami share dan masuk ke pembahasan pertama yang akan saya jelaskan sendiri mengenai manajemen perubahan organisasi. Manajemen perubahan merupakan suatu metode yang diimplementasikan oleh seseorang maupun organisasi dalam upaya untuk mengadopsi suatu perubahan dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak bergerak melainkan tetap penuh semangat dan bergerak serta mudah menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Di tengah kuatnya arus perubahan lingkungan, organisasi akan jatuh apabila tidak mengindahkan perubahan secara tepat. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rian Alif. Kepada Rian Alif, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Saya Rian Alif yang ingin melanjutkan presentasinya. Yang kedua, peran kepemimpinan. Apabila dikaitkan dengan peran, tugas dan tanggung jawab pemimpin, maka kepemimpinan atau seorang pemimpin dalam suatu perubahan harus melakukan yang pertama, menetapkan tujuan untuk adanya perubahan. Yang kedua, memutuskan mengenai perubahan apa yang akan dan harus dilakukan. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu pelaksanaan dan terjadinya perubahan organisasi. Yang keempat, bertanggung jawab atas kemungkinan timbulnya risiko akibat keputusan perusahaan tersebut. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan strategi. Ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang mendorong organisasi melakukan perubahan. Adalah yang pertama, kekuatan kompetisi. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Yang ketiga, kekuatan politik. Yang keempat, kekuatan globalisasi. Yang kelima, kekuatan sosial demografik. Dan yang keenam, kekuatan etika. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Rian Alif Alfian atas pemaparannya. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Naswa. Kepada Naswa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya mengenai tahap proses dari perubahan itu sendiri. Yang pertama, prosesnya adalah tekanan dan desakan, di mana pemimpin organisasi mulai merasa ada kebutuhan akan suatu perubahan. Lalu yang kedua adalah proses intervensi dan reorientasi, di mana pengarah perubahan melakukan perumusan masalah dan menarik anggota organisasi untuk memusatkan perhatian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga ada proses diagnosa dan pengenalan masalah. Di sini informasi dikumpulkan dan dianalisis oleh konsultan dan masalah yang penting akan lebih diperhatikan. Yang keempat, proses penemuan dan komitmen dalam penyelesaian. Disinilah penemuan penyelesaian hendaknya dikembangkan secara kreatif. Lalu yang kelima, ada proses percobaan dan pencairan hasil. Di sini penyelesaian yang dikembangkan ada dalam 4 tahap yang tadi diuji dalam program perubahan skala kecil dan hasilnya akan dianalisis. Lalu proses perubahan yang terakhir adalah penguatan dan penerimaan. Di sini pelaksanaan kegiatan yang diterima harus menjadi sumber penguatan yang menimbulkan keterikatan pada perubahan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi hari ini, di mana di sini kami menyimpulkan bahwa pemimpin sebagai penentu arah dalam perubahan diharuskan merencanakan dan mengimplementasikan perubahan dari organisasi. Dengan demikian, diperlukanlah kepemimpinan yang kuat melalui tindakan pimpinan dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasinya untuk mencapai perubahan. Nah, perubahan tersendiri juga bertujuan agar organisasi tidak bergerak
bebas, melainkan tetap penuh semangat dan bergerak serta mudah menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Lalu peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin, yaitu yang pertama, merencanakan suatu perubahan, yang kedua, mengorganisasikan perubahan organisasi ke dalam pelaksanaannya, dan yang ketiga, menggerakkan sumber daya organisasi untuk perubahan dan melakukan perubahan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naswa Dalila. Baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Oke, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 14. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.